Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani fiddin wal akhwati fillah, saudara-saudariku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangnya bulan Ramadan merupakan kemuliaan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Yang seorang mukminah pastilah akan berbahagia, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan keduanya lah hendaklah mereka berbahagia. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Keutamaan dan rahmat Allah dijelaskan oleh para ulama kita, maknanya adalah semua yang datang dari Allah dan datang dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah kita berbahagia dengan apa yang datang dari Allah. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya melebihi kebahagiaan kita dengan harta benda yang kita cari selama hidup di dunia. Lebih bahagia daripada harta benda, tanah ladang, rumah yang mewah yang kita kumpulkan. Karena Allah mengatakan, huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada semua yang mereka kumpulkan. Dan bulan Ramadan secara khusus adalah sebuah bulan yang sangat istimewa di dalam Islam dan di dalam hati-hati kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengistimewakan bulan Ramadan ini dengan banyak sekali keistimewaan dan keagungan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan di bulan Ramadan tersebut Al-Qur'anul Karim yang merupakan kitab yang paling mulia, kitab yang paling sempurna dari kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Dan di antara keutamaan bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan malam Lailatul Qadar itu adanya hanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Serta Allah Subhanahu wa taala membelenggu para setan-setan yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa Ramadan," apabila telah datang bulan Ramadan, "Futtihat abwabul jannah," dibukakan pintu-pintu surga, "wa ghulliqat abwabun nar," dan ditutup pintu-pintu neraka, "wa suffidatis syayatin," dan dibelenggu setan-setan. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Di sana Allah Subhanahu wa taala lipatkan ganda amal umat manusia. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya. Di sana Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari neraka jahanam. Dan di antara kemuliaan serta keagungan serta keistimewaan bulan Ramadan ini adalah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di dalamnya rukun Islam, yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang merupakan rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "kutiba alaikumus shiyamu," telah diwajibkan atas kalian berpuasa, "kama kutiba alal ladzina min qablikum," sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah mengatakan, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan itu datang, maka hendaklah dia berpuasa. Puasa adalah sebuah ibadah yang istimewa. Puasa Ramadan terkhusus adalah salah satu rukun Islam yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tiang di agama ini, yang Islam seorang tidak akan tegak tanpanya. Dan siam, puasa di bulan Ramadan adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Rasulullah SAW mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ilahinya, kullu amal ibni Adam lahu, semua amal anak Adam untuknya. Al hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 kali lipatan. Ila 700 dhi'fin, sampai terus akan ditingkatkan, dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li, karena semuanya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya secara langsung. Para ulama menjelaskan maknanya, puasa akan dibalas oleh Allah tanpa batas. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanyalah akan disempurnakan balasan orang-orang yang bersabar tanpa hisab, tanpa adanya hitungan. Dan dalam puasa terkumpul 3 macam sabar sebagaimana dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Maka puasa ini memiliki keistimewaan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita betul-betul memperhatikannya. Hendaklah ketika bulan Ramadan betul-betul kita memperhatikan puasa ini. Ibadah yang sangat agung yang tidak ada kecuali pada bulan Ramadan al-Mubarak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puasa Ramadan dijelaskan oleh para ulama maknanya dengan kita menahan diri kita dari makan, minum, serta segala pembatal puasa dari terbit fajar shadiq, subuh, sampai tenggelam matahari. Itulah takrif siam yang dijelaskan oleh para ulama. Barang siapa yang melakukannya, menahan dirinya dari makan dan minum serta segala pembatal puasa sejak terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari, maka puasanya sah dan dia tidak wajib mengulanginya kembali. Namun ada satu perkara yang perlu kita fahami bersama dan perlu kita perhatikan dengan betul-betul memperhatikannya, yaitu tidak semua orang yang sah dalam hukum fikih puasanya berarti dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada di antara manusia ini orang-orang yang berpuasa sah, dia tidak membatalkan dirinya, akan tetapi dia tidak memiliki pahala puasa kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Rasulullah SAW mengatakan, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atashu. Betapa banyak seorang yang berpuasa, namun bagian yang dia dapatkan dari puasa hanyalah rasa lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dalam puasa itu para ulama menjelaskan bukan hanya sekedar casingnya, bukan hanya sekedar luarnya menjaga makan minum, bukan, akan tapi ada maknawi, sisi maknawi yang perlu diperhatikan. Yang puasa seorang hamba akan diterima kalau 2 sisi ini ada. Satu, sisi lahiriah, yaitu menahan lapar, menahan makan minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Yang kedua, sisi maknawiyah, yaitu menahan jiwa kita, diri kita dari semua hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sawmu junnah, puasa adalah tameng. Fa idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Puasa adalah tameng, maka apabila salah seorang di antara kalian berada di hari-hari puasa, janganlah mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat khusumah, perdebatan, persengketaan, dan yang lainnya. Karena itu akan mengurangi pahala seorang dalam puasanya. Dan lebih tegas Nabi SAW mengatakan, malam yada' qawla zur wal amala bihi. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan zur, yaitu segala ucapan yang batil, yang tidak ada
dari syariat Allah Subhanahu wa taala, ucapan-ucapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ghibah, namimah, berdusta, mencela dan yang lainnya. Wal amala bihi, dan beramal dengan amalan yang zur, amalan yang batil, yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jahla, dan tidak meninggalkan kebodohan, sikap kebodohan dengan melakukan hal-hal yang jelek, maksiat, serta meninggalkan kewajiban. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada perbuatan dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh kepada puasa yang dia lakukan. Artinya puasanya sia-sia. Karena hakikat dari puasa, ma'asyiral ikhwah, adalah untuk memunculkan takwa pada diri seorang hamba, untuk mewujudkan ubudiyah yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli. Dia meninggalkan makannya, minumnya serta syahwatnya untukku. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini adalah maksud, tujuan Allah mensyariatkan puasa. Maka perhatikanlah bagaimana puasa kita. Kalau puasa kita ternyata melahirkan takwa Allah, melahirkan khasyatullah, melahirkan tambahnya dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu adalah puasa yang berkualitas, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Innallaha thayyibun, la yaqbalu illa thayyiba. Akan tetapi kalau sebaliknya, wal iyadzubillah, dia berpuasa menahan lapar, menahan haus, syahwat sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, namun keharaman terus dilakukan, lisannya tidak dijaga, perbuatannya tidak dijaga, selalu perbuatan-perbuatan jahil yang dia lakukan, apalagi sampai meninggalkan sholat jamaah, sholat 5 waktu misalkan, maka sangat dikhawatirkan dia akan masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh dengan puasanya. Dan dia masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Orang berpuasa tapi yang dia dapatkan hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa dahaga saja, tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan pahala yang berlimpah ganda tanpa batasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini poin yang sangat penting yang perlu betul-betul kita perhatikan dan lalai darinya kebanyakan umat manusia, kaum muslimin secara khusus, di mana mereka hanya perhatian untuk menjaga dari pembatal-pembatal yang lahiriah, tapi mereka tidak perhatian dengan menjaga pembatal-pembatal pahala, yaitu pembatal-pembatal maknawiyah, sehingga ketika mereka puasa hanya mendapatkan haus dan dahaga. Bagaimana tidak? Mereka puasa akan tetapi ghibah terus berjalan, namimah terus dilakukan, mencela terus dikerjakan, maksiat tidak dia hentikan, melihat perkara-perkara yang haram, mendengarkan musik dan yang lainnya. Maka hendaklah kita betul-betul bertakwa kepada Allah. Ingat, tujuan Allah mensyariatkan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepadanya. Hendaklah ini yang perlu kita capai, perlu kita upayakan sekuat mungkin, semampu mungkin untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, mungkin hanya itu, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan puasa kita puasa yang berkualitas, yang diterima olehnya, puasa yang semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan tahun ini dengan baik dan ketaatan kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya ketika bulan Ramadan ini pergi meninggalkan kita kembali. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.